Halo teman-teman, balik lagi di Mirror, Misteri dan Horor. Bersama saya Amel. Dan saya Nada. Episode kali ini Mirror bakal bahas tentang apa nih Kak Amel? Di episode kali ini kita bakalan ngebahas tentang salah satu tempat yang terletak di kawasan Jatayu nih Kak Ibel. Bisa tebak gak tempatnya itu di mana? Wah, apa ya? Museum Batik? Waduh, masih salah nih Kak. Aku kasih clue ya. Clue-nya adalah rumah dinas. Gedung Bakorwil. Betul banget Kak Ibel. Di episode Mirror kali ini kita bakalan ngebahas tentang misteri dan horor Gedung Bakorwil Kota Pekalongan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, gimana kalau kita lihat video berikut ini Kak Ibel? Boleh? Check this out. Di masa lalu, Pekalongan adalah bagian dari administrasi yang dikenal sebagai Karesidenan, yang berasal dari tahun 1811 ketika Hindia Belanda berada di bawah kekuasaan Britania Raya. Pada periode itu, Legend Thomas Stamford Raffles membagi Pulau Jawa menjadi beberapa karesidenan. Setiap karesidenan dipimpin oleh seorang residen yang bertanggung jawab atas administrasi, pemerintahan, fiskal, peradilan, dan kepolisian. Residen-residen ini adalah orang-orang Eropa yang mengawasi para bupati pribumi yang memimpin kabupaten-kabupaten. Ketika Belanda kembali menguasai Hindia Belanda, mereka melanjutkan sistem ini. Karesidenan Pekalongan meliputi beberapa daerah seperti Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Brebes, Tegal, Kota Tegal, Pemalang, dan Batang. Namun, pada tahun 1950-an, sistem karesidenan dihapuskan dan digantikan oleh pembagian administratif berbasis kabupaten. Istilah pembantu gubernur kemudian menggantikan karesidenan. Meskipun seiring waktu, istilah ini pun tidak lagi digunakan secara resmi. Walau demikian, sebutan eks-karesidenan masih sering terdengar dalam percakapan sehari-hari. Kini muncul istilah baru, yaitu Badan Koordinasi Wilayah atau Bakorwil, yang berada di bawah pemerintahan provinsi. Kepala Bakorwil tidak memiliki kewenangan administratif, hanya berfungsi untuk mengkoordinasikan berbagai hal kepada wali kota atau bupati. Meskipun sistem karesidenan sudah tidak berlaku lagi, jejaknya masih terlihat pada pembagian plat nomor kendaraan. Wilayah-wilayah seperti Pekalongan, Tegal, Pemalang, Brebes, dan Batang menggunakan plat nomor yang sama, yaitu G. Wah, jadi Gedung Bakorwil itu dulunya itu tempat rumah dinas ya Kak, yang dihuni oleh residen tempo dulu, yang dibangun pada tahun 1850 dan digunakan pada tahun 1852. Betul banget Kak Ibel. Selain itu, gedung ini juga pernah dipakai oleh warga kota Pekalongan sebagai perundingan saat melawan penjajahan Jepang. Nah, gedung ini juga pernah dipakai oleh Belanda saat Belanda melakukan agresi militer pertama pada tahun 1947. Jadi kayak dijadikan markas pertama oleh Belanda Kak Ibel. Itu perjalanan ceritanya cukup panjang ya Gedung Bakorwil ini. Dan sekarang kira-kira gedung itu digunakan untuk apa ya Kak? Kalau sekarang gedung itu kosong Kak Ibel, tapi banyak pula orang-orang yang menjadikan halaman
rumah ini sebagai latar acara resepsi mereka. Juga tak sedikit pula para kaula muda nih Gen Z kayak kita sering menjadikan gedung ini sebagai spot-spot foto. Wah, mungkin karena jarang dipakai jadi vibes-nya angker gitu ya Kak ya? Iya Kak, tempat yang dihuni manusia aja kadang ada makhluk tak kasat matanya ya. Apalagi tempat kosong kayak gini, pasti mungkin dijadikan tempat tinggal kali ya Kak Betul Ibel ya. banget, apalagi dilihat-lihat dari halamannya itu sudah kurang penerangan ya Iya Kak ya. Kak. Sudah vibe-nya udah beda banget kayaknya kalau di sana ya. Jangankan di sana juga banyak pohon beringin ya Kak. Iya. Terus lorong-lorongnya juga sepi dan juga ada bangunan di sebelah selatannya itu semakin menambah kesan angker ya Kak ya. Di sana juga kelihatan menyeramkan karena bangunannya tua. Tua. Betul. Nah, kemistisan gedung Bakorwil ini juga Kak Ibel semakin diperkuat dengan adanya rumor-rumor yang beredar di masyarakat. Katanya nih ada beberapa orang yang pernah melihat atau merasakan sendiri kemistisan di gedung Bakorwil ini Kak Ibel. Wah, kira-kira rumor apa ya Kak? Nah, daripada penasaran, ya rumor apa aja sih yang ada di gedung Bakorwil ini? Jangan kemana-mana, tetap di Mirror. Misteri dan horor. Hai, kami dari saksikan terus WPI TV di wpitv.stamik.wp.ac.id. pokoknya keren banget. WPI TV brings the world into you. Jangan lupa saksikan WPI TV di wpitv.estimik-wp.ac.id. WPI TV brings the world into you. wpitv.stemik WPACID. Saksikan terus WPI TV hanya di wpitv.stimik-wp.ac.id. Jangan lupa tatap mata saya. Halo, kami dari Jangan lupa teman-teman saksikan terus WPI TV. Stimik Medium Pratama Pekalongan di wpitv.stimik-wp.ac.id. Balik lagi di Mirror, Misteri dan horor. Tadi kan di segmen 1 kita udah ngebahas tentang sejarahnya gedung Bakorwil ya Kak ya. Iya betul. Nah di segmen ini kita bakalan ngebahas tentang apa nih Kak Ibel? Setelah kita membahas tentang sejarahnya gedung Bakorwil, kali ini kita bakal bahas misteri-misteri yang ada di gedung Bakorwil dan juga Gor Jetayu nih. Wah bakal ada apa aja ya Kak ya? Nah daripada penasaran, gimana kalau kita lihat video berikut ini? Check this out.
Gedung Bakorwil adalah sebuah bangunan tua yang dulunya megah pada masa kolonial Belanda. Namun, kini terabaikan dan jarang dikunjungi. Terletak di pusat kota, gedung ini telah lama menjadi bahan spekulasi dan cerita mistis di kalangan penduduk setempat. Ari, seorang jurnalis investigasi, ditugaskan untuk menyelidiki gedung yang lama tak digunakan ini. Saat menjelajah gedung, Ari menemukan sebuah ruangan berisi arsip-arsip tua yang mencatat adanya proyek rahasia. Namun, catatan tersebut terputus tanpa penjelasan lebih lanjut. Berdasarkan informasi ini, Ari mulai menggali lebih dalam. Dia menghubungi Rina, seorang penduduk lokal yang sering berolahraga di Gor Jetayu, sebuah gedung olahraga yang terletak tidak jauh dari gedung Bakorwil. Rina mengungkapkan bahwa ada rumor yang mengaitkan Gor Jetayu dengan gedung Bakorwil. Konon, Gor Jetayu dibangun di atas lokasi yang sebelumnya merupakan situs arkeologi. Beberapa orang percaya bahwa lokasi tersebut menyimpan rahasia yang lebih tua dari masa kolonial Belanda. Dalam perbincangan dengan para ahli sejarah dan arkeologi, Ari menemukan bahwa situs tersebut pernah menjadi tempat pemukiman kuno. Namun, catatan tentang kegiatan yang terjadi di lokasi tersebut hilang tanpa jejak, menambah lapisan misteri pada kasus ini. Apakah proyek rahasia yang ditemukan gedung Bakorwil ada kaitannya dengan situs arkeologi di Gor Jetayu? Atau adakah penjelasan lain untuk keanehan yang dialami oleh Rina dan penduduk setempat? Jangan lewatkan episode berikutnya, di mana Ari melanjutkan penyelidikannya untuk mengungkap kebenaran di balik misteri gedung Bakorwil dan Gor Jetayu. Apakah dia menemukan jawaban yang selama ini dicari? Atau justru menemukan lebih banyak teka-teki? Wah, serem banget ya Kak ya. Iya. Itu tadi catatan yang ditemuin sama Kak Ari sama Kak Rina di mana ya Kak kira-kira hilangnya? Nah itu Kak yang masih menjadi misteri sampai sekarang. Ari sama Rina juga menemukan proyek rahasia kan. Menurut Kak Ipel, proyek rahasia itu masih ada kaitannya nggak sih sama situs analogi di Gor Jetayu? Kayaknya masih deh Kak. Berhubung kan itu Gor Jatayu sama gedung Bakorwil itu kan masih satu wilayah ya. Mungkin juga ada berkaitan tuh tentang analogi di Gor Jetayu. Nah, dengar-dengar ada cerita mistis lagi ya Kak tentang gedung Bakorwil itu. Iya nih Kak. Jadi ada salah satu cerita dari warga yang bernama Ihsan. Nah, dia itu sharing pengalaman mistisnya tentang gedung Bakorwil ini sekitar tahun 1970-an. Jadi saat itu ia bermain bersama kakaknya di gedung Bakorwil untuk menonton televisi nih Kak. Nah malam itu tiba-tiba sesuatu dilemparkan ke arahnya. Sesuatu yang dimaksud itu kayak batu bata gitu loh Kak. Nah pas kejadian itu Ihsan dan kakaknya memilih pulang lebih awal. Wah, serem banget serem banget Kak ya. Tiba-tiba Lagi asik-asik nonton TV tiba-tiba dilempar gitu. pasti sih Kak, kalau Kak Ipel yang dilemparin kayak gitu, reaksi Kak Ipel bakalan kayak gimana nih? Pasti langsung gebak habis itu lari sih. Lari saking takutnya ya Kak ya? Bener. Tahu nggak sih Kak, ternyata di dalam gedung Bakorwil itu juga ada kamar yang tidak boleh digunakan. Katanya sih diyakini memiliki energi dan juga kehadiran spiritual tertentu di sana. Wah, aku baru tahu nih Kak. Ya mungkin itu kepercayaan
masyarakat sana ya Kak ya. Bener Jadi banget. gimana pun kita sebagai masyarakat luar harus meyakini dan mempercayai serta menghargai kepercayaan mereka. Betul, kan kepercayaan orang-orang kan beda-beda ya Kak. Iya. Nggak kerasa nih kita terlalu asik ngobrolin Iya misteri nih, Kak. gedung Bakorwil dan juga Gorjetayu tadi ya. Bareng teman-teman di rumah. Ternyata Kak, waktunya sudah habis. Ya, berarti minggu depan kita bakalan ngebahas tentang apa nih Kak Ibel? Kalau itu masih rahasia dong tentu aja. Jangan lupa ya, kalian harus tetap saksikan Mirror, Misteri dan Horor hanya di channel WPI TV Official. Dan jangan lupa untuk subscribe dan follow akun Instagram kita di WPI TV Official. Nah, kalian juga bisa akses website kita di wpitv.wp.si.id. Kami pamit undur diri, see you next week bersama kami di Mirror, Misteri dan Horor.